Nah, ada yang bilang kaya dulu untuk bisa investasi di properti atau investasi properti biar bisa jadi kaya. Nah, gini jawabannya. Jadi, ya saya pernah bertemu salah satu guru ya di properti yang memang sudah lebih dari 20 tahun ya di bidang properti. Dia memulainya dari kontraktor, akhirnya jadi developer ya, punya passive income dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ini ya, yang menariknya di properti ini ada 4 strategi kaya ya dari properti. Nah, apa aja? Nah, oke di sini. Nah, teman-teman bisa jadi marketing properti. Nah, oke di sini ya marketing properti. Tapi teman-teman harus punya di sini namanya skill ya. Waktu ya, tenaga, ada juga budget iklan lah kalau pengen cepet ya untuk bisa dapat yang namanya di sini namanya massive income ya properti. Kenapa masih saya bilang massive income? Karena misalnya nih di properti investasi ya, misalnya di kos-kosan ya, kita bisa aja dapat ya sekali komisi itu 50 juta ya, sekali komisi itu 20 juta, bahkan ada yang sekali komisi 100 juta ya, ketika apa? Kita bisa menjual satu unit properti aja. Makanya kita sebutnya namanya masif. Kerjanya nggak begitu keras, tapi memang bisa menghasilkan income yang memang berkali-kali di atas UMR. Itu yang disebut namanya marketing. Tapi kuncinya harus punya skill ya teman-teman, skill untuk jualan gitu. Nah, yang berikutnya ada bisa teman-teman jadi flipper properti ya. Flipper ya, biasanya kalau flipper tuh paling gampang tuh gini. Ini ada rumah lama ya kan, di bawah harga pasar misalnya, orang jual pas lagi butuh duit ya kan, kita beli, mungkin kita DP dulu, habis itu kita flip ya kan, kita renov ya, kita bikin dengan desain yang kekinian yang diminati pasar dan lokasinya juga masih oke nih ya kan. Nah, habis itu kita jual lagi ya, itu biasanya kita sebutnya namanya flipper property ya. Nah, ini juga bisa juga teman-teman nyari ya komplek di mana di situ masih ada coupling kosongnya, teman-teman flip di situ ya, bisa jadi properti investasi, bisa jadi hunian, mangga aja. Cuma memang skill di sini yang harus teman-teman punyai adalah tetap skill jualan, marketing itu juga harus ada. Kalau nggak bisa jualan kelamaan ya nggak untung-untung nanti gitu kan. Kedua, memang harus punya partneran kontraktor atau kepala tukang plus keneknya ya yang amanah. Nah, paling nggak di sini teman-teman harus bisa menguasai lah ilmu produksi, bisa ilmu sipil, ya bisa ilmu arsitek, atau bisa outsourcing juga, arsitek outsourcing, sipil juga pengawasnya juga outsourcing, bisa-bisa aja. Tapi paling nggak teman-teman di sini harus paham ngitung HPP ya, produksi ya, di sini agak effort dikit lah ya teman-teman. Tapi ini juga jadi menarik. Kenapa menarik? Karena teman-teman nggak mesti bikin kawasan yang gede-gede kayak perumahan, kan resikonya juga gede. Nah, ini resikonya lebih kecil karena cukup bisa mulai dari 1-2 rumah ya, atau 1-2 coupling yang teman-teman bisa flip jadi kos-kosan misalnya, teman-teman jual lagi, itu bisa ya, itu namanya flipper property ya. Nah, berikutnya adalah teman-teman bisa jadi D itu apa? Developer property. Nah, developer itu ada kelas-kelasnya. Ada yang kelas tadi bawah FLPP, kelas menengah, ada yang model-model townhouse juga ada, ya mini-mini cluster. Ada juga yang model kawasan gede. Wah, kawasan gede itu juga bisa developer. Ada juga yang developer properti investasi, ya kan? Ada yang developer memang hunian. Mangga, tapi di sini ya lebih kompleks lagi. Teman-teman harus memang belajar tentang legalitas, marketing ya harus jago juga gitu kan. Modalnya juga gede ya kan, lumayan gitu kan. Karena padat modal di developer itu padat modal. Kemudian juga ya teman-teman harus punya pengalaman yang cukup oke. Karena banyak juga yang akhirnya zonk di sini ya, tadinya untung malah jadi buntung ketika memang tidak punya pengalaman di developer. Makanya harus memang punya ilmunya dulu. Tapi untungnya juga dahsyat kan, langsung bikin 10 rumah, 20 rumah ya kan, 100 rumah, punya project untuk misalnya sampai akhir hidup. Nah, di sini juga bisa dijadikan masif active income, bisa juga dijadikan passive income. Gimana caranya? Nah, nanti mungkin kita share di channel-channel
berikutnya, bagaimana menjadikan bisnis developer ini aktif menjadi passive income. Ya, itu ada ya. Terutama ya teman-teman developer mungkin yang tanpa bank. Nah, ini maksudnya tanpa bank bukan tanpa transfer bank ya. Memang skema pembayarannya tidak melalui lembaga ketiga, memang langsung ke developer. Nah, ini ada teknik-tekniknya, termasuk yang main di cash sama cash bertahap juga ada marketnya. Nah, ini agak kompleks karena kita harus mulai dari feasibility study, pematangan lahan, legalitas, nge-developer, ketemu partner kontraktor yang bagus. Walaupun ada yang bilang developer ini kayak IO, tapi resikonya juga gede kalau kita nggak bisa jualan, kita nggak bikin produk yang benar-benar market fit, modalnya cash flow-nya mandek di tengah jalan. Nah, itu resikonya cukup tinggi di sini. Tapi apakah bisa? Bisa kalau teman-teman serius gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah I. Nah, inilah I. Ya, jadi guru saya yang sudah 20 tahun dengan omset ratusan miliar tadi ya, dia sebenarnya tertinggi dari kita mainan kaya dari properti itu gimana sih? Pengennya ya jadi investor. Nah. Ya, kenapa investor? Ya bayangin kita nggak perlu kerja ya, tapi tetap bisa menghasilkan uang untuk kita. Nah, itu yang disebut namanya passive income ya. Passive income. Nah, untuk para investor ya, kita harus tahu bahwa yang namanya ya bisnis ataupun kita ngejar income itu kan ada beberapa ya. Ada yang namanya active income. Nah, developer ini termasuk active income. Bisa nggak jadi pasif? Bisa. Ya, contohnya misalnya, kita proyek misalnya bikin 3 tahun BEP, ya kan? Nah, sudah BEP, nah ternyata kita bikin skema angsuran. Ada yang angsuran cash bertahap sama ya nyicil ke developer. Nah, nyicil ke developer ya itu kita kasih kuota. Nah, kita misalnya BEP-nya cuma dari cash sama cash bertahap. Nah, itu udah BEP. Nah, sisanya misalnya ada angsuran 10 tahun, 5 tahun, 15 tahun. Kita bisa punya passive income selama 15 tahun ini. Ya tinggal dibagi hasil lah sama investor dan pemilik lahan misalnya kalau tanahnya kerjasama atau kerjasama dengan investor. Kalau milik sendiri ya berarti itu jadi passive income sendiri. Ya, tapi memang sejatinya bisnis developer tuh aktif. Ya. Nah, marketing itu kita nyebutnya aktif tapi tidak terlalu aktif sebenarnya. Bisa pasif. Maksudnya bisa disambi, bisa jadi broker, itu kita sebutnya masif. Ya, sekali jualan bisa dapat untung yang masif. Itu marketing. Flipper ini apa ya? Bisa aktif, bisa juga masif. Aktif income dan bisa masif income. Ya, yang paling enak itu adalah passive income dong, ya kan, passive income. Nah, ada lagi multiple passive income. Kalau properti kita nggak cuma satu, misal kita punya kontrakan, ya kan, kontrakan 1, 2, 3 sampai 13. Wah. Kontrakan 1 kita namain kontrakan Januari untuk income Januari, isinya 6 kamar, ya kan. Income Februari isinya 8 kamar. Income Maret, April, Mei sampai Desember. Nah, ini nanti bagi hasil sama operator misalnya atau estate management khusus kos-kosan, ya teman-teman sudah duduk manis ya, udah jadi investor. Nah, sebenarnya bisa nggak dari modal yang kecil ya? Sebenarnya nggak mesti teman-teman punya propertinya. Misalnya teman-teman invest mulai 100 jutaan bisa ya. Invest di interiornya aja, murabahah, itu juga jadi solusi. Atau invest di material, itu juga bisa jadi solusi dengan akar misalnya murabahah, jual beli, ya kan? Nah, itu juga sebenarnya bisa jadi solusi. Jadi sebenarnya investasi properti nggak mesti miliaran, ya. Mulai dari puluhan juta juga bisa, ya. Bisa nggak dari jutaan, ya? Mas, saya cuma punya 5 juta nih. Invest properti, jangan invest properti, invest di iklan aja dah. Ya, invest di iklan, ya, bikin ads kreatif yang bagus, bikin video yang bagus, diiklanin, masuknya di passive income. Kalau mau passive income tentu ya kita punya modal dulu, karena uangnya nanti yang akhirnya ketika kita investasikan dia yang akhirnya bekerja berputar, begitu teman-teman. Nah, ini dia 4 strategi kaya ya dari properti yang saya dapat langsung dari guru saya yang punya aset
hampir ratusan miliar, dan dia sudah mengalami mulai dari jadi kontraktor, mulai jadi developer, marketing, juga terakhir sekarang beliau jadi investor. Yang paling enak sih jadi investor, teman-teman, tentunya. Tapi untuk jadi investor kita harus punya namanya dana idle, dana nganggur untuk bisa diinvestasikan. Itu aja, teman-teman. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng ya, biar kita tambah semangat untuk berbagi kepada para investor properti di seluruh Indonesia. Thank you.